Kembali lagi kalau kita berbicara soal dua kali pasal 28 ayat 2 ini digugat di MK kemudian ditolak, ada yang menyamakan bahwa ketika pasal ini sudah ditolak judicial review-nya di MK, berarti sebetulnya pasal ini tidak bermasalah secara hukum, tidak multitafsir, sehingga tidak perlu direvisi. Nah, apakah kalau sudah berarti ditolak di MK, berarti tidak perlu direvisi? Apakah sama demikian? Tidak seharusnya begitu, karena yang diuji kan the existing law pada saat itu. Artinya kalau misalnya dengan revisi itu memberikan pembatasan-pembatasan di sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu sangat meluas, itu mungkin saja terjadi dan itu nggak ada masalah begitu. Karena itu terletak pada kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Jadi MK itu hanya menilai the existing pasal yang pada saat itu, yang kalau nanti diubah bukan berarti tidak boleh, boleh saja ya, dibuat perubahan baru, nanti akan diuji lagi tentu kalau ada yang keberatan. Masalahnya adalah pertimbangan MK itu pada umumnya pertimbangan yang berdasarkan pada existing pasal atau undang-undang yang pada saat itu, yang bukan berarti yang existing itu sudah tidak boleh diubah, nah, bukan berarti begitu, bisa saja. Baik, oke. Prof. Hamdan, ketika Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara rinci apa itu penghinaan, apa itu informasi yang menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, apakah kita bisa mengacu, definisinya ini kita bisa mengacu pada definisi yang ada di KUHP. Misalnya soal penghinaan, di KUHP tercantum ada 6 jenis penghinaan pasal 310 sampai 321. Nah, apakah kita bisa mengacu pada KUHP definisi yang tidak ada di ITE? Ya bisa, karena itu genusnya di KUHP. Ini kan hanya medianya saja pada media sosial, pada media teknologi informasi. Ya walaupun mungkin ancaman hukuman, sanksi hukumnya berbeda, karena dampaknya bisa berbeda. Hmm. Tapi genusnya itu di KUHP. Ya. Jadi karena itu penafsiran-penafsiran dipergunakan dengan penafsiran yang ada dalam KUHP selama ini, dan dalam berbagai jurisprudensi putusan-putusan pengadilan, itu tetap sama bisa dipakai sebagai dasar penafsiran. Karena rumusan delik sebenarnya intinya sama. Oke, kalau misalnya penafsiran itu bisa berpatokan pada KUHP, apakah masih perlu Prof. Hamdan dibuatkan lagi petunjuk, pedoman yang bisa menjadi pegangan penyidik dalam menindaklanjuti laporan yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE? Kan sekarang Kapolri meminta supaya dibuat petunjuk, dibuat pedoman. Apakah itu masih perlu? Nah, kalau saya melihat justru dalam penerapannya itu karena hukum itu tidak mungkin menjangkau seluruhnya dan diatur secara sangat ketat gitu. Kalau diatur secara sangat ketat dan detail nanti jadi masalah. Ini tidak bisa masuk padahal yang sangat penting begitu. Jadi penegakan hukum law enforcement menjadi penting yang berdasarkan keadilan, kearifan dan seterusnya begitu. Jadi kalau dimasukkan semua dalam undang-undang itu pasal-pasal menjadi sangat kaku, sangat detail sehingga nanti bisa banyak kasus yang bisa tidak masuk juga padahal dampaknya sangat luas. Jadi berhati-hati karena itu penerapannya ini menjadi penting, batasan-batasan dalam penerapan itu menjadi sangat penting ya. Ya, kalaupun memang ada perubahan yang ingin lebih rigid, nggak apa-apa Ya. asalkan jangan sampai dalam pengaturan yang lebih banyak lagi norma yang lebih panjang pembatasan, jangan sampai itu juga membuat hukum itu tidak bisa bergerak ketika menghadapi suatu persoalan yang memiliki dampak yang merusak gitu. Jadi Kal- karena itu banyak sekali rumusan-rumusan KUH pidana itu yang dalam tahap-tahap tertentu itu pada kebijakan dalam proses penegakan hukum dan sampai kepada pengadilan kan kearifan hakim dalam Baik. memutus perkara itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada.